Selamat siang sahabat Brit semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat, baik-baik, dan selalu berbahagia. Hari ini saya ingin sharing tentang key takeaways yang saya dapatkan dari hasil membaca buku The Comfort Book yang ditulis oleh Matt Haig. Baik, buku The Comfort Book ini sebenarnya merupakan kisah atau catatan-catatan dari perjalanan hidup si penulis Matt Haig, di mana beliau ini pada umur 24 pernah mengalami satu apa ya, kecemasan, panic attack, rasa depresi yang sempat membuat dia ingin ingin mengakhiri hidupnya atau ingin bunuh diri ya. Dan ternyata dia akhirnya bisa survive dari rasa kecemasan yang dialaminya itu, dan bahkan dia menulis banyak buku. Dia uh, ada buku yang fiksi dan juga non fiksi. Yang fiksi saya sudah baca yang The Midnight Library sama How to Stop Time. Sementara untuk yang non-fiction saya baru baca yang The Comfort Book ini aja. Oke, mungkin video ini hanya lebih berupa key takeaways ya. Saya akan menjelaskannya berupa poin-poinnya aja. Jadi ada some key takeaways dari buku ini. Yang pertama adalah external events are neutral. They only gain positive or negative value the moment they enters our minds. Jadi situasi di luar sana itu sebenarnya netral. Kalau misalkan anak kita nangis, kemudian bos marah-marah, atau mungkin kita dapat promosi, semua event yang baik itu positif atau negatif menurut kita, itu sebenarnya di luar sana itu sebenarnya netral, dan dia baru menjadi sesuatu yang positif atau negatif itu sebenarnya setelah memasuki pikiran kita. Jadi sebenarnya pikiran kita lah yang merubah kejadian-kejadian di luar sana, di external event, kejadian di luar sana itu menjadi sesuatu yang positif atau negatif itu ada di kepala kita. Jadi sebenarnya it's our decision to decide whether an external event is going to be positive or negative to our mind. Ya, jadi bijaklah menggunakan pikiran kita, karena itu yang akan membuat hari-hari kita akan uh, lebih suram atau lebih menyenangkan. Kedua adalah hope isn't the same thing as happiness. Jadi harapan itu tidak sama dengan kebahagiaan. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa kamu nggak perlu menjadi bahagia, nggak perlu menjadi bahagia dulu untuk menjadi orang yang penuh harapan. Sedangkan harapan ini adalah satu bentuk paling sederhana dari penerimaan kita akan sebuah kemungkinan. Jadi artinya kalau kita memiliki harapan, kita berpengharapan, maka sebenarnya itu kita seperti membuka peluang bahwa masih ada kemungkinan di masa depan itu akan terjadi. Sedangkan kalau bahagia, happiness, you don't have to wait to be happy. Kamu bisa bahagia bahkan mulai dari sekarang sebenarnya. Kita bisa bernafas, kita bisa menikmati pemandangan. Di depan saya ada pemandangan hijau-hijau, menyenangkan untuk dilihat. Dan itu kalau kita bisa mengolahnya dengan baik, kita sebenarnya bisa bahagia, nggak harus nunggu gitu loh. Kemudian poin ketiga adalah experience one beautiful thing a day. Jadi buatlah satu apa ya, alamilah satu hal yang indah setiap harinya. Ini penting karena kita butuh sesuatu hal yang membuat kita tersenyum setiap hari. Jadi lakukan hal-hal yang membuat kita tersenyum. It's as simple as saying hi to a friend. Ada teman, hey apa kabar? Tanya kabarnya. Itu sesuatu
indah gitu. Atau kita senyum lah, kita senyum kepada petugas security atau mungkin kepada sopir bis yang mengantar kita ke tempat kerja pagi ini, tersenyum ke mereka, kemudian bilang terima kasih. It's one beautiful thing. Kalaupun bukan buat kita, tapi buat orang lain, mereka pasti akan senang sekali kalau kita bisa berterima kasih ke mereka. Dan membuat orang senang, itu juga bisa membuat kita bahagia juga loh. Bener deh. Ya. Um, Terus berikutnya adalah the flow of life is about accepting things as part of something bigger. Jadi aliran kehidupan kita itu sebenarnya apa ya? Kita itu kalau bisa, andai kita bisa mengakui bahwa kehidupan ini sebenarnya tercipta dari kumpulan-kumpulan eh, kejadian-kejadian kecil di dunia ini sehingga membentuk sesuatu yang lebih besar lagi. Ada yang mengibaratkan butterfly effect ya. Butterfly effect itu kebasan sayap kupu-kupu di belahan dunia timur itu bisa menyebabkan angin topan di belahan bumi yang barat, ibaratnya seperti itu. Jadi eh, jangan meremehkan hal-hal kecil. Artinya kalau kita melakukan hal yang bermanfaat buat orang lain sekecil apapun, itu mudah-mudahan di masa depan itu akan menjadi sesuatu yang besar, baik buat diri kita maupun buat orang lain. Jadi uh, keep doing good things and let's see. Oke, berikutnya adalah ini langsung ya, ada 4 item langsung ditampilkan. If we demand the future to be free from suffering in order to be happy, we can't be happy. Ini sebenarnya nyambung dengan yang tadi sebelumnya. Sebenarnya kita kalau mau happy itu nggak usah nunggu. Ini kita kalau misalkan sebenarnya gini, dua hal yang membuat hidup kita itu nggak bahagia adalah menyesali masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Jadi statement yang pertama ini kita seakan-akan kalau mau bahagia, ya saya harus memastikan bahwa jalan yang akan saya lalui nanti itu tidak akan ada hambatan-hambatan sehingga saya akan bisa bahagia. Ya, dijamin sih kayaknya nggak bakal bahagia sih kalau kayak gitu, karena bahagianya bersyarat gitu. Saya harus seperti ini dulu, baru saya bisa bahagia. Ya, kalau nggak seperti itu berarti nggak bahagia dong berarti. Nah, kayak gitulah. Jadi if you want to be happy now. Terus kemudian di sini ada juga curiosity and passion are the enemies of anxiety. Di buku itu si Matt Hicks mengisahkan pemusik ya atau maestro Beethoven. Beethoven itu dia pada usia muda itu sebenarnya udah mulai ada gejala tuli ya, kehilangan pendengaran. Dan pastinya cemas lah dia. Karena apa? Dia suka bermusik. Bagaimana mungkin seorang pemusik tanpa memiliki indera pendengaran? Pasti cemas dong. Tapi ternyata di historinya, di sejarahnya, Beethoven di kondisinya yang makin lama pendengarannya makin makin berkurang, ternyata dia banyak menghasilkan karya-karya yang besar gitu, yang di masa sekarang kita mengenalnya itu masterpiece-nya seorang Beethoven. Jadi jika kamu mengalami kecemasan, maka kamu coba bangun keingintahuan, bangun passionmu yang bisa mengalahkan. Curiosity dan passionmu harus lebih besar daripada rasa cemas yang kamu alami. Terus poin berikutnya adalah it's okay not to know everything. Kita tuh pengennya tahu semuanya. Kita pengen segala sesuatunya itu harus saya nggak boleh nggak tahu sesuatu, saya harus tahu sesuatu. Nah, itu kadang membuat kita jadi apa ya, melupakan kodratnya manusia bahwa kita itu tidak sempurna. Berarti sebenarnya nyambung dengan poin yang terakhir sebenarnya,
bahwa kita ini, bahkan di sini dibilang ya, it might be better and wiser not to know everything. Mungkin lebih baik atau lebih bijaksana jika kita tidak tahu segalanya. Nggak harus tahu semuanya. Atau paling tidak, hindarilah berpikir bahwa kita tahu segalanya. Jadi sok tahu ya kalau kayak gitu ya. Ya, because then we are freer from habitual thinking. Ke overthinking sih sebenarnya. Jangan sampai kita karena nggak tahu apa terus overthinking, saya kok nggak tahu ini ya, nggak tahu itu ya. Akhirnya kita overthinking, malah kita nggak bisa menikmati hari ini, nggak bisa menikmati momen ini. Kita banyak hal yang kita pikirkan. Dan yang poin terakhir tadi, it's entirely human to be imperfect. Sudah manusiawi kok kalau kita itu nggak sempurna. Dan justru itu yang membuat kita sempurna. Kita sempurna dengan segala ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Oke, mungkin itu saja poin-poin sharing saya hari ini tentang buku The Comfort Book dari Matt Haig. Semoga teman-teman di sini bisa mengambil manfaat. Saya nggak tahu apakah kalau ada ya pertanyaan atau ada yang tertarik untuk diskusi, silahkan komen di bawah ya. Komen di bawah, terus kemudian nanti kita coba diskusi bareng. Oke, thank you semuanya. Selamat siang.